Cuma seharga satu unit Rafale Indonesia ditawari tebus kapal induk HMS Ocean milik Royal Navy Inggris. Indonesia masih diperdebatkan apakah perlu memiliki kapal induk. Kapal induk dapat membuat Indonesia memiliki daya pukul mematikan karena bisa memindahkan kekuatan militernya dari satu titik ke tempat lain dalam waktu singkat dan besar. Akan tetapi apakah Indonesia mampu mengoperasikan kapal induk itu jadi lain soal. Masalahnya biaya operasional kapal induk amat mencekik, apalagi Indonesia pastinya cuma bisa membeli kapal induk tenaga konvensional yang menelan berton-ton BBM dalam sekali operasi. Selain itu, Indonesia juga harus melengkapi kapal induk itu dengan jet tempur. Jet tempur di kapal induk harus di bawah komando Angkatan Laut dan bukan Angkatan Udara. Padahal saat ini Indonesia masih kekurangan jet tempur dan belum bisa memproduksinya sendiri. India bisa menjadi contoh gampang. New Delhi bisa membangun kapal Indonesia namun gagap memenuhi unsur skuadron tempur di dek kapalnya. Walhasil mereka merogoh kocek sangat dalam untuk membeli jet tempur Rafale M demi kelancaran operasional kapal induk INS Vikram dan INS Vikramaditya mereka. India ingin menyaingi Cina, namun bedanya Beijing sudah sangat mandiri soal membuat kapal induk sekaligus segala kelengkapannya termasuk jet tempur. Soal pembangunan armada kapal induk, Cina lebih meyakinkan dibandingkan dengan India. Misalnya belakangan ini Cina mulai melayarkan kapal induk Sangdong ke Indo-Pasifik dalam keadaan siap tempur. Lantas mereka mempersiapkan kapal induk tipe 003 Fujian yang kapabilitasnya sama dengan USS Nimitz. Kapal induk ketiga Tiongkok yang disebut Fujian kini bersiap untuk melakukan uji coba laut dan layanan operasional, sebuah perkembangan yang kemungkinan besar menimbulkan kekhawatiran yang besar di Pentagon, mengingat kecepatan RRT dalam meningkatkan pembuatan kapal dan mempercepat perluasan armada. Jelas Warrior Maven pada 17 Juli 2023. Bahkan armada PLA Navy Cina secara jumlah sudah lebih besar dari US Navy. Hal ini membuat Pentagon khawatir akan kemampuan tempur PLA Navy. Kekhawatiran ini cukup besar mengingat kecepatan Tiongkok dalam menambah kapal-kapal baru mereka. Karena kecepatan konstruksi Cina kapal dan fungsi sipil militer yang terkenal, dan kemungkinan besar ada banyak pertanyaan yang belum terjawab mengenai sejauh mana Angkatan Laut PLA memiliki kemampuan teknologi untuk benar-benar menantang Angkatan Laut Amerika Serikat. Sementara itu diyakini Indonesia tidak memerlukan kapal induk layaknya USS Nimitz atau Fujian, tetapi jika menyoal kapal induk amfibi alias landing helikopter dock, tentunya LHD itu sangat diperlukan militer Indonesia. LHD merupakan versi lebih tinggi dari landing platform dock. Dengan LHD pendaratan amfibi, Indonesia akan lebih mematikan dengan dukungan taktik mobile udara. Indonesia mempunyai kesempatan untuk membeli kapal induk amfibi HMS Ocean bekas kapal Royal Navy Inggris. Akankah HMS Ocean menemukan pembelinya di Asia di saat Angkatan Laut Indonesia menghadapi permasalahan strategis dan operasional yang serupa dengan permasalahan yang dihadapi Malaysia? Indonesia dan Malaysia tidak hanya memerlukan alutsista untuk berpatroli di ruang maritim yang luas, tetapi juga sekaligus dapat mempertahankan kemampuan ruang udara dan darat. Kapal amfibi besar sangat cocok untuk tanggung jawab seperti ini, dan HMS Ocean dapat membantu Indonesia mengembangkan keahlian yang diperlukan untuk mengoperasikan kapal perang generasi berikutnya. HMS Ocean pun sudah dipensiunkan dan bisa dibeli dengan harga 75 juta dolar AS atau sekitar 1,1 triliun. Sedangkan Rafale yang dibeli Indonesia satu unitnya mencapai 1,6 triliun. Jika benar demikian, maka HMS Ocean apabila dibeli Indonesia mampu menjadi titik tumpu operasi serbuan amfibi.